Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu pada hari ini pada mata kuliah kinesiologi dan biomekanika olahraga. Sebelum kita masuk pada perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Coba dengarkan namanya. Nasrul, Suci, Ivan, Chandra, tidak ada ya. Ya, hadir ya, cuma 20 orang yang hadir. Baik, jadi perkuliahan kita pada hari ini tentang materi biomekanika dan kesetimbangan. Jadi perlu kita ketahui bahwa biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak badan, sedangkan kinesiologi itu adalah bagian-bagian rangka otot manusia. Adapun manfaat yang kita bisa peroleh dari mempelajari mata kuliah ini adalah kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pada saat kita melakukan olahraga. Semua cabur itu akan berhubungan pada mata kuliah kinesiologi dan biomekanika. Jadi di sini Bapak akan membagi kelompok ya secara heterogen. Jadi untuk sub bagian pertama adalah kelompok 1. Sub bangku bagian kedua adalah kelompok 2. Bangku urut ketiga adalah kelompok 3. Sedangkan di bangku bagian di urutan keempat adalah kelompok 4 ya. Jadi di sini kita masuk pada sejarah perkembangan biomekanika. Jadi sejarahnya itu bertahun-tahun lamanya istilah kinesiologi digunakan untuk pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi dari sistem rangka otot manusia. Setelah bertahun-tahun lamanya, maka muncullah istilah biomekanika. Biomekanika ini dipandang perlu untuk dikembangkan sehingga para cendekiawan dari Italia yang bernama Leonardo da Vinci menaruh perhatian yang besar terhadap mekanis gerakan tubuh manusia. Ada Borelli dari Italia juga yang menentukan titik berat pada manusia, dan ada Abolokov dari Uni Soviet yang telah mengembangkan konstruksi khusus dinamografi untuk mengukur biomekanik. Jadi di sini diungkapkan bahwa pengertian biomekanika adalah ilmu tentang gaya dalam dan gaya luar yang bekerja pada badan manusia serta pengaruh yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Ya, baik. Jadi ada bisa satu orang bisa naik ke depan. Ya, coba menghadap ke temannya. Jadi fungsinya kita belajar biomekanika itu adalah untuk mengetahui tentang gaya dalam. Artinya itu gaya dalam adalah otot ya, otot kita. Sedangkan gaya luar itu yang bisa kita lihat, contohnya siku-siku ya. Contohnya pada saat kakinya coba diangkat ya, ini adalah namanya gaya luar ya. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, fungsi biomekanika itu adalah untuk menghasilkan gerakan yang efisien ya. Bagaimana kita menggunakan otot yang lebih besar terlebih dahulu. Bagaimana kita menggunakan struktur gerak secara terstruktur.
Yang paling penting untuk dipelajari itu adalah bagi guru ya, bagi guru dan bagi atlet dan bagi pelatih. Kita semua di sini adalah calon guru apa? Penjas atau olahraga? Penjas ya. Penjas itu kepanjangannya apa? Pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya. Yang pertama adalah bagi guru itu adalah bagaimana kita mengetahui teknik, metode mengajar dan kepelatihan pada saat kita melakukan gerakan-gerakan permainan bola besar dan permainan bola kecil di sekolah dasar. Selanjutnya, bagi pelatih, fungsinya pelatih mempelajari biomekanika itu adalah untuk meningkatkan keterampilan atlet. Jadi tanpa membuang tenaga yang banyak, bisa memberikan latihan yang lebih efisien terhadap atlet-atletnya. Yang ketiga adalah bagi atlet sendiri, adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip biomekanika sehingga gerakan yang dihasilkan lebih efisien dan lebih terarah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk pada kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu adalah tingkat stabilitas. Jadi kesetimbangan itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah stabil, yang kedua adalah labil, dan yang ketiga adalah indifferent atau netral ya. Di sini Bapak akan memperlihatkan contoh dari keseimbangan stabil. Jadi stabil itu artinya biarpun mendapat rangsangan dari luar, keseimbangannya tetap stabil. Contohnya ini, coba kita perhatikan sama-sama ya. Jadi biar digoyang begini tetap dia stabil goyangannya. Tetap kembali ke posisinya. Ini namanya keseimbangan stabil. Ya. Selanjutnya saya akan perlihatkan contoh keseimbangan labil. Ya, jadi keseimbangan labil itu apabila mendapat rangsangan atau pengaruh dari luar, keseimbangannya langsung hilang. Contohnya ini. Sedikit saja rangsangan dia dapat, langsung jatuh. Keseimbangan apa namanya ini? Labil. Keseimbangan apa? Labil. Ya, labil ya. Selanjutnya saya akan perlihatkan keseimbangan netral atau indifferent. Ya, jadi meskipun mendapat rangsangan dari luar, keseimbangannya akan berpindah dan tetap stabil. Ya, ini contohnya ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Coba saya ulangi, ada berapa kesetimbangan? 3. Apa saja? Stabil, labil, indifferent, atau netral. Ya. Baik. Jadi kesetimbangan itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah letak titik berat benda terhadap porosnya. Yang kedua adalah luas bidang tumpuannya. Dan yang ketiga adalah letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Coba satu orang di depan ini. Jadi Bapak akan memperlihatkan tentang contoh keseimbangan berdasarkan faktor luas bidang tumpuannya. Jadi semakin luas bidang tumpuannya, semakin stabil posisinya. Contoh pada saat kita mengirim bola. Pada saat kita mengirim bola, apakah kakinya dibuka oleh sebelah bahu atau dirapatkan? Dibuka. Ya, coba Iswaldus memperlihatkan cara mengirim bola dengan membuka kakinya selebar bahu. Coba digiring bolanya. Ya. Jadi pada saat mengirim bola, luas bidang tumpuannya itu berpengaruh ya? Ya, Pak. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak.
Ada? Ya. Coba duduk kembali. Jadi hukum kesetimbangan itu ada 5 ya. Keseimbangan pertama itu adalah badan selalu dalam keadaan setimpang selama proyeksi titik berat badan jatuh dalam bidang tumpuannya. Yang kedua adalah stabilitas berbanding lurus dengan bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuannya maka makin besar stabilitasnya. Jadi Bapak akan memperlihatkan contoh tentang stabilitas dari hukum kesetimbangan 1 ya. Coba satu orang. Ya, coba di sini berdiri ya. Di depan tembok. Ya. Jadi pada saat kita berdiri maka bidang tumpuan kita itu atau kesetimbangan kita itu berada pada kaki kita. Rapat di tembok. Coba tunduk ke depan. Tunduk. Maju ya, maju. Enggak, rapat di tembok. Ya, coba jongkok. Ya. Jadi pada saat jongkok dia akan jatuh karena kesetimbangannya pindah ke depan ya. Coba maju ke depan sedikit. Ya, coba jongkok lagi. Ya, dia tidak jatuh ini karena titik kesetimbangannya berpindah ke depan dan maju ke belakang. Itu adalah contoh hukum kesetimbangan 1. ya. Coba duduk kembali. Selanjutnya hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan. Jadi makin berat badan, makin besar stabilitasnya. Jadi makin berat badan seseorang itu makin stabil keseimbangannya. Ya, coba ya kita lihat pada cabang olahraga gulat ya. Jadi gulat itu atau tinju pasti untuk melakukan pertarungan itu berdasarkan berat badannya. Tidak mungkin yang berat 100 kilo melawan 50 kilo. Iya, pasti harus sesuai dengan berat badannya. Ya, Pak. Selanjutnya hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dan titik berat badan terhadap sisi tumpuan ke arah benda bergerak. Ini contohnya pada start jongkok ya. Pada mata kuliah atletik. Jadi start jongkok itu pada saat aba-aba ya. Dia titik berat badannya itu disimpan di depan. Sehingga pada saat aba-aba ya kecepatannya bisa dipindahkan ke bagian belakang. Selanjutnya hukum kesetimbangan 5, yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dan titik berat badan terhadap bidang alasnya. Jadi makin besar jarak vertikal, makin kecil stabilitasnya. Kita bisa lihat pada contoh mobil balap ya. Jadi mobil balap itu pasti jarak antara aspal dengan bannya itu atau dashboardnya itu sangat kecil. Karena apabila dia masuk pada tikungan, stabilitasnya stabil. Dan seperti kalau mobil trek, coba mobil trek kecepatan penuh masuk di tikungan, pasti terbalik karena titik kesetimbangannya itu tidak stabil karena jarak vertikalnya dengan stabilitasnya itu adalah berjauhan. Jadi itulah contohnya ya. Ya, Pak. Jadi ada prinsip-prinsip kesetimbangan. Yang pertama adalah tumpuan kaki. Yang kedua adalah sikap waspada atau kuda-kuda. Jadi waspada atau kuda-kuda itu contohnya itu pada olahraga tenis ya. Di mana pada saat kita akan menerima servis, posisi kita itu pasang kuda-kuda. Melihat gerakan lawan pada saat servis. Jadi pada saat
dia melakukan servis, kita waspada dan memberikan kuda-kuda yang baik agar kita bisa menerima servisnya dengan baik pula ya. Selanjutnya dari sikap diam ke gerak. Dari bergerak ke diam dan mempertahankan kesetimbangan dalam keadaan gerak. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa? Ya, apa itu? Tentang biomekanika dan apa tadi Pak? Kinesiologi. Ya. Kira-kira perbedaannya apa itu Pak? Ya, ada yang bisa menjelaskan dari mahasiswa? Ada? Ada? Pak? Ya, coba Rifki. Biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak badan manusia, sedangkan kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian rangka dan otot pada manusia. Ya, betul sekali ya. Terus kenapa dari waktu ke waktu itu sering apa tadi? Berbeda? Yang berbeda. Kan dijelaskan tadi itu perkembangan biomekanika itu Ya, pertamanya itu Oh ya. kinesiologi. ya, baik ya. Jadi saya sambung ya. Jadi awalnya itu biomekanika itu sebenarnya adalah induknya itu adalah kinesiologi. Jadi kinesiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang rangka otot manusia. Sedangkan biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan mekanis dari manusia. Jadi saling mempengaruhi, tapi induk ilmunya itu adalah kinesiologi. Sedangkan cabang ilmunya adalah biomekanika. Ada lagi pertanyaan? Ada, Saudara Pikram? Ada? Saudara Sartika? Ivan? Ya. Ya, jadi di sini Bapak akan memberikan tugas kelompok ya, silakan dicatat di atas. Ini adalah tugas kelompoknya. Silakan dicatat kelompok 1, 2, 3 dan 4. Setelah itu didiskusikan dengan temannya. Jadi, rujukan yang Bapak gunakan adalah buku dari Sudarmana, buku dari Imam Hidayat dan Umar. Ya, jadi sampai di sini materi kita pada siang hari ini tentang biomekanika dan kesetimbangan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini dari mahasiswa? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan, Rifki. Baik, jadi pada materi hari ini saya mengambil banyak materi ilmu, yaitu tentang apa itu biomekanika, yaitu adalah ilmu yang mempelajari gerak atau gerak di mekanisme dari badan manusia, dan ilmu tentang kinesiologi yaitu yang materi tentang yang mempelajari bagian rangka dan otot pada tubuh manusia. Biomekanika dan kinesiologi berperan penting di dalam tubuh manusia sebagaimana yang dipelajari agar memberikan konsep pengajaran kepada guru olahraga ataupun pelatih ataupun seorang atlet. Ya, tepuk tangan untuk Rifki. Ya, jadi saya kira cukup sekian pembelajaran kita. Jadi pesan Bapak ya, pada saat di rumah tetap belajar dengan fokus. Ingat orang tua di rumah, ingat perjuangannya sehingga kita bisa sampai di perguruan tinggi ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama baca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.
doa selesai.